Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridian Gusdiana, salah satu dosen dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Komunikasi dan Informasi Universitas Garut. Dengan video ini, izinkan saya memaparkan perkenalan diri sebagai unjuk kinerja dalam Tridharma dan khususnya bagi bidang pengajaran. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Analisis Perancangan Sistem. Kemudian mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah fundamental di dalam Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dan terdiri dari bahan kajian yaitu analisis dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Pertemuan terdiri dari 14 pertemuan untuk mencakup atau mengakomodir beberapa CPL dan CPMK. Salah satunya yaitu CPL-nya adalah berikut ini. Salah satunya yaitu CPL 05. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis permasalahan komputing yang kompleks serta membuat spesifikasi dan model perangkat lunak. Kemudian ada CPL 06. Mahasiswa mampu merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berupa perangkat lunak yang berskala besar dan kompleks. Kemudian CPL 07 yaitu mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan. Selain dari capaian pembelajaran lulusan, ada pula capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu salah satunya yang pertama ada CPMK 061. Mahasiswa mampu merancang solusi perangkat lunak kompleks secara sistematis dan terukur. Kemudian CPMK 062, mahasiswa mampu mengimplementasikan solusi perangkat lunak yang kompleks secara sistematis. Kemudian CPMK 071, mahasiswa mampu merancang proses rekayasa perangkat lunak secara efektif dan efisien. CPMK 072, mahasiswa mampu mengimplementasikan proses perangkat lunak secara efektif dan efisien. CPMK 074 yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep manajemen, evolusi, dan konfigurasi dalam pemeliharaan perangkat lunak. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dirancang agar selaras dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya bertumpu pada ujian formal, melainkan mencakup penilaian komprehensif yang terdiri dari 10% berada di ujian tengah semester, 10% berada di ujian akhir semester, 20% ada di kehadiran dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Kemudian penekanan utama diberikan pada evaluasi berbasis proses atau proyek dan karya, yaitu sebesar 30% untuk tugas mandiri dan kelompok, serta 30% untuk proyek akhir. Penekanan utama evaluasi ditunjukkan pada tugas dan proyek sesuai dengan metode case study dan project based learning. Penilaian dilakukan secara objektif. Rubrik penilaian sebagai instrumen utama. Berikut ini adalah video suasana pembelajaran ketika mahasiswa mengikuti mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Betul? Ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Aman? Ada yang ngekos? Ngekos? Di mana? Depan Uniga. Persediaan makanan aman? Aman ya. Oke. Ya, baik teman-teman.
Jadi sebelum masuk ke dalam materi ya mata kuliah analisis dan perancangan ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, mohon untuk memberitahukan dulu WhatsApp kalian ya, teman kalian, pacarnya kalian, saudaranya kalian, grup WhatsApp ya, tolong jangan dulu ganggu aku ya. Sekitar 2 SKS atau 3 SKS berarti sekitar 2 jam ya. Tapi kasih tahu ya, kasih tahu tolong jangan ganggu aku sekitar 2 jam. Karena kalau nggak ada ketentuan 2 jam nanti dianggapnya udahan ya. Silahkan saya kasih waktu 5 menit, sekitar 10 menit ya untuk mematikan notifikasi handphone. Jadi ini adalah mata kuliah analisis dan perancangan sistem ya. Sebelum masuk materi, ada yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ya, introduction ya atau perkenalan dulu ya, kira-kira menurut kalian, kan nama mata kuliahnya itu analisis dan perancangan sistem ya, dan desain. Kira-kira menurut kalian apa itu analisis? Boleh angkat tangan. Ya, siapa? Raditya, Pak. Raditya. Oke, analisis adalah? Kalau dari pandangan saya, analisis itu adalah mengumpulkan sebuah data dan juga sebuah informasi. Oke. Sebelum membuat sesuatu. Sebelum membuat? Sesuatu hal. Oke. Terima kasih Radit. Ada yang lain? Punya pendapat lain? Analisis, coba aja kalian tebak, nggak mesti benar, nggak mesti salah ya, misalnya nilainya jadi berkurang, nggak ada. Izin, Pak. Boleh, siapa? Reja, Pak. Reja, silahkan Reja. Menurut saya analisis adalah observasi data, lalu kita membuat sesuatu dari data yang sudah kita kumpulkan. Data yang sudah kita kumpulkan. Kalau tadi Radit? Kalau saya mengumpulkan sebuah data untuk membuat sesuatu. Untuk membuat sesuatu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa bedanya analisis dengan prediksi? Prediksi by data, analisis by data. Lalu apa bedanya analisis dengan prediksi? Ya, bukan prediksi jaya, bukan. Apa bedanya? Analisis dengan prediksi. Dua-duanya kan sama, prediksi membutuhkan data? Butuh. Analisis? Sama butuh. Sekarang perbedaannya apa? Kira-kira? Boleh siapa? Ahmad, Pak. Ahmad, silahkan Ahmad. Kalau analisis itu berdasarkan data yang setelah dilakukan. Oke. Kalau prediksi itu sebelum dilakukan dan dilakukan sesuai Oke. sesuai data. Ya, oke, saya paham. Good, terima kasih. Boleh keblos dulu teman-teman. Betul. Tadi kata Radit, analisis itu membutuhkan data untuk membuat sesuatu. Kemudian kata Reza pun juga mengobservasi data ya untuk mencari bisa akar permasalahan ya, bisa apa sih kendala-kendalanya. Kemudian Ahmad membedakan antara analisis dan prediksi ya. Analisis itu memang betul ketika sudah terjadi. Kalau prediksi sebelum terjadi. Contoh misalkan timnas kita kan lagi rame ya, timnas. Timnas misalkan kemarin lawan apa? Jepang. Ya, meskipun kalah ya. Misalnya nih, timnas ya lawan Jepang, udah terjadi misalkan kalahnya 3-0 kan ya. Ya. Nah, kita analisis. Analisis apa aja sih faktor-faktor penyebab kekalahan si timnas ini. Itu by data. Misalkan oleh Romani
Ya, oh ternyata si Ole shoot on goalnya cuma 2. Berarti nggak banyak menyerang. Nah itu menganalisis. Tapi udah kejadian. Kalau prediksi biasanya sebelum kejadian, sebelum tanding nih. Kan biasanya suka pakar-pakar bola tuh diwawancara dulu. Ya, prediksi kira-kira. Butuh data gak? Butuh. Tetap prediksi. Nanti siapa aja yang bakal main. Ya. Kemudian nanti stadionnya di mana? Itu berpengaruh terhadap pemain. Misalnya dari mulai cuaca, ya, mulai dari misalkan home atau away kan ngaruh ke pemain. Ya, itu memprediksi sebelum kejadian. Tapi kalau analisis udah terjadi dulu. Baru dianalisis apa faktornya. Kalau prediksi memperkirakan nanti akan seperti apa. Ya. Nah, karena ini mata kuliahnya analisis, jadi kita menganalisis sebuah proses. Ya. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan atau untuk ditemukan solusinya. Solusinya lewat apa? Lewat teknologi, entah itu web ataupun juga sistem. Ya. Sistem ini tidak harus berbentuk seperti website aja. Tapi aturan, SOP itu adalah sistem. Nah, sekarang selanjutnya, apa itu sistem? Kan kalian sering dengar tuh sistem. Coba kira-kira sistem. Kan di masyarakat suka sering nih. Atau ada anak organisasi mahasiswa di sini? Ormawa, himpunan. Himpunan. Oke. Ya, kan biasanya suka ada tuh, sering kalilah didebatin atau kalian di masyarakat tuh sering. Ini sistemnya kayak gimana sih? Atau sistemnya kok gini sih sistemnya? Nah, sekarang pertanyaan, sistem itu apa? Coba, masih ingat? Mungkin pernah dibahas di SMA, di SMK. Boleh Pak? Ya, silahkan siapa? Pak Ik, silahkan Pak Ik. Sistem itu kayak aturan-aturan gitu Pak. Aturan-aturan. Oke, simpan dulu aturan-aturan. Ada yang lain? Radit, silahkan. Kalau menurut saya sistem itu seperti aturan, bagaimana sesuatu itu dijalankan. Aturan-aturan sebagaimana? Sesuatu harus dijalankan. Sesuatu harus dijalankan. Aturan-aturannya bisa, sesuatu yang harus dijalankan bisa. Ada yang punya yang lain? Siapa? Beatricia. Cara kerja sesuatu. Ada yang lain? Aturan-aturan, sesuatu yang dijalankan, cara kerja sesuatu. Izin Pak. Boleh. Paduan dari satu komponen atau suatu komponen yang dijalankan berdasarkan aturan tertentu untuk menghasilkan output tertentu. Good. Oke, terima kasih. Kasih oplos Reja ya. Tadi aturan-aturan, sesuatu yang dijalankan. Terus tadi Beatrice apa? Cara kerja sesuatu disempurnakan sama Reja. Komponen-komponen yang saling berkaitan sesuai dengan aturan-aturannya, sesuai dengan job desk-nya untuk menjalankan sesuatu, ya. Tapi tujuannya sama. Contoh nih, sistem pencernaan. Tahu kalian sistem pencernaan? Ada apa aja di sistem pencernaan? Usus, lambung, ginjal, oh, tenggorokan, mulut, gigi, ya termasuk lah ya mulut. Mulut kita anggap aja mulut itu ada bibir, gigi dan lain-lainnya ya, lidah dan segala macam masuk aja ke mulut ya. Terus tenggorokan, terus lambung, terus usus, terus anus ya. Itu adalah sistem pencernaan. Komponen-komponen yang tadi katakan Reja, komponen-komponen itu adalah satu mulut, satu tenggorokan, satu lambung, satu usus, satu anus. Itu adalah komponen-komponen. Semuanya saling berkaitan, menjalankan
Betul, tujuannya sama. Apa kira-kira tujuannya? Mengelola makanan, mencerna makanan, menjadikan apa? Energi. Tujuannya sama. Mengelola, mencerna makanan untuk dijadikan energi. Tadi aturan-aturan ya, itu adalah job desk-nya masing-masing. Mulut menghancurkan makanan, mengunyah. Tenggorokan menyalurkan makanan. Apakah kalian bisa ngunyah di tenggorokan? Nggak bisa ya. Lambung apa? Mengurai, menghancurkan. Usus sudah mulai menjalurkan mana ampas, mana yang dikonsumsi. Anus mengeluarkan ampas. Semuanya punya job desk masing-masing. Semua punya aturan masing-masing, tapi berkaitan. Tujuannya sama satu. Menghasilkan energi. Itu adalah luarannya. Nanti energi mau dipakai jalan, ya, mau dipakai olahraga, mau dipakai belajar, ya, itu adalah energi. Nah, itu adalah sistem. Jadi sistem itu adalah kesatuan komponen-komponen yang saling berkaitan, ya, punya tujuan yang sama. Jadi Pak, gimana kalau misalnya si komponen itu ada yang tidak berjalan dengan baik? Apakah sistem itu bisa berjalan dengan baik? Tidak. Contohnya gimana? Ya, misalnya, ya, misal karena terlalu banyak makan seblak, misalkan ya. Terus ususnya jadi sobek, ya. Terus kemudian, betul. Contoh paling sederhana, panas dalam, ya. Tenggorokan sakit, sariawan betul di mulut, ya. Kalian BAB nggak lancar karena panas dalam. Gara-gara apa? Gara-gara lambung aja, tapi semuanya bisa kena. Makanya ketika di dalam sistem ada satu yang tidak berjalan dengan baik, ya kita harus segera menyelesaikannya. Karena nanti bisa saja mengganggu ke yang lain. Ya, paham ya? Jadi untuk mata kuliah ini tuh kita akan menganalisis, kemudian merancang sistemnya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang terjadi, ya, dari hasil analisis itu. Kemudian ini ada 4 fase sistem development life cycle. Ya, fase yang pertama planning, fase yang kedua analisis, fase yang ketiga desain, fase yang keempat implementasi. Jadi di planning dulu, setelah udah di plan, kemudian dianalisis, ya, kenyataannya kayak gimana. Kemudian desain, kalian rancang mulai dari tampilan, ya, kemudian prosesnya, nanti alur prosesnya kemana aja. Kemudian implementasi diterapkan, diaplikasikan, ya. Kita bahas satu dulu, fase planning dulu. Fase planning, why should we build this system? Kenapa kita harus bikin sistem itu? Berarti artinya sistem itu harus punya apa? Betul, tujuan. Kalau hanya sekedar untuk Pak, biar kelihatan mewah aja perusahaan saya bikin website misalnya, tapi nggak punya tujuan, ya percuma, kalian hanya buang-buang uang. Karena bikin website kan nggak murah ya, maksudnya. Belum maintenance-nya, ya. Jadi yang pertama, why should we build this system? Harus punya tujuan. Si sistem ini untuk apa? Kalau tadi kan sistem ini udah jelas untuk mencerna makanan, ya jelas. Nah kalau nanti kalian ketika membuat sebuah sistem atau aplikasi, ya, untuk menjawab pertanyaan planning, ya, si sistem itu harus punya tujuan. Yang keduanya, what value? Apa nilainya dari sistem itu? Oke, untuk mencerna makanan, kemudian nilainya apa? Apakah bisa jadi lebih cepat mencernanya? Apakah bisa mencegah tadi panas dalam? Ya, seperti itu.
Apakah bisa kalau di perusahaan pekerjaan ya ataupun juga di e-commerce, apakah bisa mempercepat transaksi? Apakah mengurangi biaya operasional yang tadinya harus sama beberapa orang digantikan sama satu sistem? Ya, jadi ngurangin gaji dan lain-lain operasional. Yang ketiga, ini dalam masa planning ya. Yang ketiga, how long will it take to build? Berapa lama kira-kira kalian akan membuat sistem itu? Ya, jadi sebelum kalian buat sistem itu, kalian harus memperkirakan. Ketika udah dapat nih, ya dari mulai planning, oke, manfaatnya ini, tujuannya ini, kemudian nilai dari sistem itu adalah ini, kemudian kira-kira kalian memprediksi. Nah, ini baru memprediksi. Kira-kira kalau harus bisa seperti ini, wah jika nama ini bakal agak berat misalkan. Bikin sistemnya agak panjang, 20 bulan misalnya. Ya. Itu harus kalian tentukan dari awal. Kemudian fase yang kedua, ya, fase analisis. Fase analisis yang pertama, ya, who will use it? Siapa yang akan pakai? Kan sering suka saya kasih contoh ya di kelas. Jangan sampai kalian main Mobile Legend kan? Ya, laki-laki. Ya. Kalau perempuan gamenya paling rumit apa? Perempuan game yang paling rumit yang pernah kalian mainkan? April Pak, main Roblox. Roblox ya, gampang juga Roblox ya. Maksudnya nggak serumit dari Mobile Legend gitu. Kira-kira ada nggak? Tapi tahu kalian Mobile Legend? Tahu kan ya, ada ganti skin, ada item, ada segala macam ya. Nah, ini berkaitan dengan who will use it. Ya, contoh. Kalian bikin sistem atau aplikasi atau web sekelas Mobile Legend, serumit Mobile Legend, ya. Tapi who will use it? Tapi yang akan menggunakannya orang-orang yang cuman paham game katak Juma misalnya. Ya. Atau hanya yang tahu soliter kalau di komputer. Ya. Kan katak Juma cuman ganti bola, warna aja, kemudian klik udah selesai. Tapi kalian bikin sistem yang serumit Mobile Legends, ada ganti skin, ada ganti item, ada ganti hero. Nanti pengguna kita yang who will use it, yang pengguna kita ya, pas begitu diinstal sistem yang dari kalian bikin, nanti kan banyak bertanya, apa ini skin? Apa ini item? Ya, jadi harus menyesuaikan sistem yang kalian bikin tuh. Who will use it? Nanti kira-kira siapa yang akan pakai? Kalau misalkan orang-orang IT, dalamnya misalkan kantor A misalnya, ya bikin sistem ke kalian, kemudian kalian analisis, oh ini mah lulusan IT semua karyawannya, nggak jadi masalah bikin sistem yang ribet, karena orang pasti paham, karena orang IT. Tapi kalau bukan orang IT, kalian bikin sistem sesederhana mungkin, ya seperti itu. Paham ya? Ada yang tanyakan sebelum saya lanjut? Oke, boleh. Posisinya bisa, ya, karena menyesuaikan dari gambar ini. Ya, ini tanda panah ini tidak mesti dia di situ posisinya, ya. Jadi bisa. Kalau misalnya kalian mau analisis dulu ya mangga, silahkan. Ya, mau desain dulu misalkan, cuman kalau desain dulu kalian ada beberapa resikonya. Resikonya ketika kalian desain dulu kemudian dianalisis ternyata jauh, ada gap, jomplang apa yang dibikin dengan kenyataan yang terjadi. Ya, jadi yang disarankan planning dan analisis yang paling pertama. Selanjutnya baru. Ya, Beatrice ya. Kemudian selanjutnya, what should the system do? Ya, sistem itu harus bisa apa?
apa aja. Ya. Selain tadi sistem akan digunakan sama siapa, kemudian analisis lagi. Sistem harus bisa apa aja. Kalau kalian menganalisis ke tempat kliennya atau ke perusahaannya, oh ternyata di perusahaan ini belum ada gaji karyawan yang terlaporkan secara sistem. Belum ada absensi karyawan yang terlaporkan secara sistem. Oh berarti kalian harus bisa ada fitur-fitur itu di dalam sistem itu. Ya. Yang kedua tuh. Ya. Si sistem harus bisa apa aja. Yang ketiga, where and when will it be used? Kapan dan di mana? Ya, kapannya itu si sistem ini harus bisa diakses kapan aja. Tergantung dengan si perusahaannya. Kemudian sistem ini akan diakses di mana? Kan kalau di kota kita itu masih banyak daerah-daerah yang akses internet belum lancar. Nah, ketika perusahaan tersebut ada di lokasi di daerah aksesnya belum lancar, kan kalian nggak mungkin bikin sistem yang bernotabennya di internet. Ya, berarti kalian harus bikin sistem yang install atau desktop, nggak mungkin berwebsite. Ya, seperti itu. Kita menyesuaikan dari apa namanya analisis. Ya, ada yang tanyakan teman-teman? Atau sudah paham semua? Sudah paham. Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, ya untuk saat ini saya kasih studi kasus. Ya, studi kasusnya satu studi kasus yang berbeda. Silahkan kalian analisis dan rancang kira-kira sistem apa ya yang menjadi solusi dari studi kasus yang saya kirimkan. Ya, nanti saya kirim lewat Google Drive ya dan dikumpulkannya di minggu depan sebelum pertemuan atau perkuliahan dimulai. Ya, silahkan kalian tidak presentasi tapi kalian cukup memaparkan di bangkunya masing-masing. Memaparkan dari studi kasus ini, Pak, kalian jelasin. Kemudian kalian rancang, ini Pak analisis saya, ini rancangan sistem yang direkomendasikan. Ya, seperti itu. Jadi nanti saya kirim studi kasusnya per mahasiswa, beda-beda studi kasus. Kemudian kalian analisis dan rancang. Ya, minggu depan dikumpulkan sebelum perkuliahan dimulai. Ya, paham semua? Paham. Ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Sudah cukup? Cukup ditanya Pak. Oke, boleh. Bentuknya harus dokumen, presentasi atau bagaimana? Dokumen saja. Kalian ya tidak usah dipresentasi ya pakai PPT, enggak. Dokumen aja kalian ketik, nanti dipaparkan di bangkunya saja. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau begitu saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.